Cara pakai medsos buat menarik cewek idaman lo dan bantu lo jadi high value man. Ini panduan detailnya, deep talknya, lengkap step by step. Gua ambil dari ebook terbaru gua, Medsos Magnet. Pertama, kurangi penggunaan medsos. Loh kok gitu bro? Bukannya kita mau dapetin cewek dari medsos? Kok langkah pertamanya malah harus ngurangi medsos? Yes bro, lo nggak salah denger. Berdasarkan studi dari University of Michigan, ada 210 juta orang di dunia ini yang punya masalah dengan kecanduan medsos bro. Kebanyakan pakai medsos yang bikin hidup mereka jadi kacau. Kalau mau lebih menarik di medsos, kurangi waktu lo di dunia maya. Caranya simple, coba cek dalam sehari, lo main HP berapa lama. Potong setengahnya, pakai buat ngelakuin aktivitas bermanfaat di dunia nyata. Misal, ternyata sehari lo main medsos 2 jam. 2 jam ini gue maksud yang main medsos pure buat seneng-seneng ya bro, bukan buat kerja atau cari nafkah. Mulai besok, kurangi main medsosnya 50%, dari 2 jam jadi 1 jam. 1 jam lainnya, lo pakai buat belajar, olahraga, ibadah, beres-beres rumah, atau cari kerja sampingan. Dalam seminggu, lo udah punya tambahan waktu 7 jam buat ngelakuin hal bermanfaat di dunia nyata. Dalam setahun, lo udah punya tambahan waktu 365 jam. Bayangin bro, waktu sebanyak itu kalau lo pakai buat upgrade diri di dunia nyata dan gak sekedar habis buat scrolling di dunia maya. Potong waktu main medsos lo 50% aja dalam sehari. Kalau masih berat, potong 30% juga gak apa-apa bro. Lakuin selama setahun, gua jamin nilai diri lo sebagai cowok bakal naik drastis. Oh ya, buat ngebantu lo mengurangi pemakaian medsos ini, ada 2 metode yang paling efektif. Udah diteliti sama Alcott et al. Pertama, lo kasih insentif. Kasih reward ke diri sendiri kalau bisa mengurangi medsos. Misal, jajan makanan favorit lo, atau beli barang yang udah lama lo pengen. Cara kedua adalah pakai apps yang bisa membatasi penggunaan medsos, kayak Freedom, Cold Turkey Blocker, atau Rescue Time. Dan lo harus ingat, yang pada akhirnya bikin cewek suka adalah keadaan lo di dunia nyata. Seberapa good lookingnya lo, seberapa banyak duit di rekening lo, apa manfaatnya lo kasih ke masyarakat sekitar. Ini yang akhirnya dinilai dari diri lo bro. Bukan komen-komen lo, bukan postingan, bukan story lo di medsos. Jadi sadar ya bro, segera kurangi screen time di medsos. Sebisa lo, sedikit dulu aja nggak masalah. Kedua, mindset produktif di atas konsumtif. Kebanyakan cowok modern jadi makin lemah karena mereka pakai medsos cuma sebagai penikmat, cuma sebagai konsumen bro. Kerjanya cuma lihat konten, cari hiburan, debat kusir, doom scrolling. Jadinya medsos cuma jadi sarana buat buang-buang waktu. Coba lo ubah dikit mindset lo. Medsos harus bikin lo jadi lebih produktif. Medsos harus bikin lo lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses. Lo lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses, lo bakal lebih gampang dapetin cewek impian. Caranya biar punya mindset produktif ini gimana? Ganti doom scrolling, nonton hiburan, ke nonton konten yang bikin lo lebih pintar. Ganti debat kusir di kolom komentar dengan bikin konten yang bermanfaat. Imbangi aktivitas ngeluarin uang di dunia maya sama aktivitas yang bisa bantu lo dapet duit. Kayak misal jualan online, bikin konten, atau nge-freelance. Ganti ngikutin drama internet sama konten yang bisa mengasah skill lo. Ganti ngurusin hidup artis, gosip, sama belajar hal-hal yang bikin hidup lo jadi lebih baik. Kurangi lihat hidup orang lain di medsos. Fokus sama hal-hal yang ada efek positifnya ke hidup lo sendiri. Kalau dipakai dengan tepat, dunia maya, medsos itu bisa jadi senjata ampuh buat lo bro. Semua ilmu ada di sana. Semua hal hebat dan bermanfaat bisa lo pelajari dari ujung jari lo. Jadi konsumen, pakai internet cuma sekedar buat menikmati hiburan, boleh aja, tapi jangan kebanyakan. Mayoritasnya, pakai waktu lo di dunia maya buat hal-hal produktif. Ketiga, utamakan fakta di atas kebohongan. Utamakan perjuangan di atas pamer. Cowok kebanyakan, pakai medsos sebagai sarana buat bohong. Bohong ke diri sendiri, bohong ke orang lain, hidup dalam dunia tipu-tipu. Makanya, banyak cowok sekarang yang halu, pemimpi, pemalas, karena mereka ngerasa udah sukses dengan berbohong di dunia maya. Jadi males kerja di dunia nyata. Pura-pura punya duit, pura-pura bahagia, pura-pura sosialita, biar dipandang sukses. Medsos dipakai buat naikin gengsi semu dan kehormatan palsu. Muka dikasih filter, badan diedit Photoshop biar bagus, plus ngelakuin berbagai kebohongan lain. Cowok kayak gini, cepat atau lambat, bakal kecium jeleknya sama cewek bro. Beda kalau lo mengutamakan fakta di medsos. Lo pakai medsos sebagai tempat bercermin dan tempat introspeksi. Lo pakai buat lihat diri lo di masa lalu. Berusaha gimana caranya lo sekarang jadi lebih baik. Lo lihat pencapaian lo di masa lalu. Dan gimana caranya biar sekarang lebih berhasil. Lo belajar dari kesalahan di masa lalu biar nggak mengulang lagi hal yang sama. Postingan lo di medsos adalah cerminan nyata dari diri lo saat ini. Apa yang lo posting adalah perjuangan lo untuk jadi lebih baik. Lo nggak perlu ngepost foto badan yang di Photoshop biar kelihatan bagus. Cukup posting aja perjuangan lo workout secara konsisten.
Lo nggak perlu posting saldo rekening, uang segepok di tangan. Padahal mungkin itu cuma saldo atau duit titipan. Kalau mau posting, lo posting aja aktivitas kerja lo. Cari duit dengan kerja keras, cari makan dengan cara yang halal dan berkah. Hal-hal kayak gini bikin lo tampil sebagai pria yang otentik di tengah cowok-cowok palsu yang sibuk pencitraan, bro. Dan di mata wanita, ini justru bikin lo terlihat beda dan menarik. Keempat, cari kebaikan, bukan cari perhatian. Kebanyakan cowok pakai medsos buat cari perhatian, terutama perhatian dari cewek. Mengasihani diri sendiri, bikin status galau, jadi pick me boy, atau agresif, berlebihan banget dalam kasih komen, nge-DM, ngontakin cewek di medsos. Padahal menurut studi Baylor University, pengguna medsos yang suka cari perhatian, contohnya kayak posting selfie kebanyakan dan ngelakuin hal yang udah gue sebutin tadi, cenderung dianggap lebih gak menarik di mata orang lain. Makin lo caper di medsos, makin bikin cewek ilfil, bro. Jadi, daripada cari perhatian, carilah kebaikan, bro. Postinglah sesuatu yang bisa bikin orang lain merasa senang saat melihat, yang ada manfaatnya, yang bikin mereka suka, senyum, terinspirasi, termotivasi, tambah pintar, tambah bijaksana, jadi semangat. Lo lakuin ini, otomatis social media presence atau keberadaan lo di sosial media bakal jadi lebih baik. Kelima, biasakan post hal yang positif daripada negatif. Sesekali lo posting kritik, review negatif atau rasa nggak suka, silahkan bro, sesekali aja. Tapi, kalau sebagian besar posting lo adalah hal negatif, ngeluh, marah, kecewa, sarkas, nggak terima, sedih, ngejelekin orang lain, ini bakal bikin orang lain menjauh, bro. Dan cewek pasti nggak mau deket-deket sama cowok yang hidupnya penuh dengan mindset negatif. Cara penerapannya gimana? Sebelum lo posting sesuatu yang negatif, mau itu kritik, review, hate comments, atau ngeluh di medsos, pikir 10 kali, bro. Harus bangetkah gue posting hal ini? Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Apa cuma sekedar buat cari kepuasan emosi aja? Dan kalaupun lo harus posting satu hal negatif, imbangi dengan posting 3 hal positif yang menginspirasi, mendidik, menghibur. Tujuannya apa? Biar lo terhindar dari penyakit hati dan biar kebiasaan jadi cowok negatif gak kebawa sampai dunia nyata. Keenam, mulai unfollow lebih banyak cewek di medsos. Ini juga sepintas kedengarannya aneh ya, bro. Mau dapet cewek di medsos, masa caranya dengan nge-unfollow mereka? Aturannya gini, bro. Unfollow cewek yang gak lo kenal di dunia nyata. Kalau mau follow cewek yang lo gak kenal, pastikan dia adalah cewek yang bisa kasih lo inspirasi, yang bikin lo tambah pintar, tambah cerdas, tambah bijaksana. Lo boleh juga follow cewek yang lo gak kenal langsung, tapi lo punya hobi atau komunitas yang sama, dan lo punya rencana buat suatu saat ketemu dia. Yang jelas-jelas harus di-unfollow adalah cewek yang cuma bikin pikiran lo jadi kotor, yang sengaja upload konten buat bikin cowok jadi SHNGE, yang story dan uploadnya dipenuhi endorse judi online. Menurut gua, ini nggak ada faedahnya bro buat di-follow. Ketujuh, pakai medsos buat filter ketertarikan cewek sama lo. Pas lo udah mulai posting-posting hal bermanfaat yang gue sebutin dari poin 1-5, nggak mungkin nggak bro, pasti ketertarikan cewek sama lo di medsos bakal naik. Bakal ada cewek-cewek yang mulai nge-like postingan lo, mulai rajin nge-view story lo. Mungkin bahkan ada yang sampai kasih komen, nge-follow, atau nge-DM lo duluan. Ini adalah tanda-tanda cewek yang udah nunjukin ketertarikan sama lo bro. Kalau lo PDKT sama cewek yang udah tertarik duluan, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi daripada sama cewek yang perasaannya masih adem, masih anyep sama lo. Bagusnya lagi, karena yang lo posting adalah hal-hal berkualitas, berfaedah, bermanfaat. Cewek yang nunjukin ketertarikan sama hal-hal ini biasanya adalah cewek yang punya value hidup yang bagus, bukan sekedar cewek random yang tertarik sama lo di medsos. Kalau lo udah sampai di tahap ada cewek yang nunjukin ketertarikan di medsos, congrats bro. Artinya, lo udah selangkah lebih dekat dengan keberhasilan. Kerja keras lo udah mulai membuahkan hasil. Tinggal pastikan lo memanfaatkannya dengan bijaksana ya. Kedelapan, bedain simping sama attraction. Ini dijelasin sama Tristante di salah satu videonya. Sim, cinta satu arah, dimana lo cuma dianggap fans sama cewek, adalah aktivitas yang cuma satu arah. Cuma lo yang rajin komen, nge-like, memuja-muja dia, tapi nggak ada tanggapan, balasan, dan respon positif dari si cewek. Kalau ini terjadi sama lo, segera stop bro. Berapa banyak pujian di kolom komentarnya yang lo kasih pun, si cewek nggak akan jadi suka sama lo. Yang ada, malah lo dianggap badut sama banyak orang. Tapi, kalau ada interaksi timbal balik, misal lo nge-like, dia juga nge-like, lo komen, dia balas komen lo, atau kadang juga komen di postingan lo. Ini interaksi yang sehat di medsos bro, bukan simping. Masih layak dilanjutin, karena si cewek udah nunjukin ketertarikan sama lo. Bahkan kalau lo udah ngelakuin ini, ketemuan di dunia nyata bakal lebih seru, bakal lebih asyik, karena lo udah pernah ngobrolin sesuatu sebelumnya di medsos. Kesembilan, manfaatkan fitur geotag, interest, dan hashtag buat nemuin cewek-cewek yang punya hobi, ketertarikan, dan passion yang sama dengan lo.
Misal lo suka nge-gym, pengen kenalan sama cewek yang kebetulan juga nge-gym di tempat yang sama. Lo bisa post lokasi di mana lo nge-gym di postingan Instagram lo. Biar kalau ada cewek yang nge-search tentang gym itu, terus lihat postingan lo, bisa mulai kenalan. Lo juga bisa search siapa-siapa aja yang pernah posting nge-gym di situ. Dan ini bisa jadi pintu masuk buat kenalan. Enggak, menurut gue ini enggak creepy bro. Kalian berdua udah nge-set lokasi secara publik. Dan sepanjang lo kenalannya normal-normal aja, nggak ngelakuin hal-hal yang bikin cringe dan creepy, lo ngelakuinnya dengan cara-cara yang sopan, nggak terlalu agresif dan berlebihan, ini oke-oke aja kok kalau dilakuin. Lebih bagus lagi kalau lo set akun lo publik dan lo ada posting lagi ngelakuin aktivitas di situ. Jadi kesannya lebih otentik, bukan sekedar cuma stalking. Itu juga sama faktor interest dan hashtag. Atau lo juga bisa ngeliat siapa-siapa aja yang nge-tag akun tempat lo biasa aktivitas. Misalnya yang nge-tag akun kampus, akun gym, akun komunitas, ini pintu masuk banget bro, buat cari partner yang satu hobi dan satu dunia. Ke-10, pakai medsos lo sebagai portofolio. Pahami, orang akan menilai lo dari apa yang lo posting di medsos. Gak bisa enggak bro, mau ngelamar kerjaan aja, sekarang background check di medsos sudah wajar dilakuin. Jadi kalau lo pengen dianggap serius, jangan main-main sama medsos lo. Misal gini, ada dari lo yang nanya, bro kalau medsos gua isinya postingan-postingan meme gimana? Ya nggak apa-apa, itu hak lo. Tapi jangan protes, kalau kebanyakan posting meme, orang lihat lo sebagai candaan. Mungkin, kalau niat lo mau jadi komedian, ini membantu. Tapi kalau lo pengen dianggap serius, dianggap sebagai high value man, postinglah sesuatu yang nunjukin hal itu. Wah jadinya pencitraan dong bro, gak sesuai sama yang lo bilang tadi. Nah ini bedanya bro. Bikin juga apa yang diposting di medsos lo jadi kebiasaan di dunia nyata, bukan sekedar pencitraan. Yang salah tuh gini, lo posting foto ganteng, rapi, keren banget sebagai profil di medsos, tapi sehari-harinya lo nggak jaga penampilan, jarang mandi, bau, nggak merawat diri. Ini namanya pencitraan. Atau lo posting olahraga, tapi di dunia nyata lo cuma datang ke tempat olahraganya doang, ambil foto terus pulang. Ini namanya pencitraan. Tapi kalau lo memang ngelakuin olahraga di dunia nyata, terus lo posting di medsos, atau lo sedang ngelakuin hobi tertentu yang memang lo pelajari di dunia nyata, or ngerjain berbagai hal keren yang memang jadi aktivitas lo, itu bukan pencitraan, tapi reality check bro. Postingan di medsos lo bukan tipu-tipu, bukan sekedar cari like, tapi malah bikin lo buat jadi lebih konsisten lagi ngelakuinnya di dunia nyata. Jadi kayak buku harian, catatan, jurnal, cerminan dari aktivitas yang lo lakuin di dunia nyata. Kalau lo anggap medsos lo sebagai sebuah portofolio, lo akan sadar buat mengisi portofolio, CV lo, dengan hal yang bagus-bagus. Dan gak cuma sekedar di dunia maya aja, lo akan berjuang biar kebaikan-kebaikan tadi bisa konsisten lo lakuin di dunia nyata. Ketika cewek melihat medsos lo penuh dengan hal-hal positif dan nunjukin value lo sebagai seorang pria, dia bakal terkesan bro. Dan saat ketemuan langsung sama lo, terus dia ngeliat kalau ternyata yang ada di medsos lo sama dengan yang ada di hidup lo. Gak dibuat-buat, gak pakai bohong-bohong. Cewek tadi pasti bakal lebih suka sama lo. Jadi paham ya bro, udah gue jelasin step by step dari awal. Dari mulai mindset lo pakai medsos, cara menarik perhatian dan memilih wanita yang tepat, sampai akhirnya bisa kenalan dari medsos. Intinya satu bro, kebanyakan cowok saat ini memilih pakai medsos buat bikin diri mereka jadi lemah, cari kesenangan sesaat, ngabisin waktu, ngabisin duit, melampiaskan nafsu, akhirnya jadi makin lemah. Kalau lo pakai medsos bukan sebagai candu, tapi sebagai cermin, refleksi nyata dari kualitas high value man yang pengen lo kejar, lo justru akan jadi lebih baik, lebih keren, lebih good looking, lebih good rekening, dan akhirnya juga bisa mendapatkan wanita yang tepat. Oh iya, teknis-teknisnya, detail-detailnya tentang cara jadi high value man dan jadi cowok yang bisa memikat wanita lewat medsos, udah gua tulis lengkap banget ratusan halaman di ebook terbaru gua. Judulnya Medsos Magnet. Ada banyak trik yang gak bisa gue share di YouTube karena mungkin terlalu frontal dan berbahaya. E-booknya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Boleh bayar semampunya. Yang jelas, lo baca, lo terapin hal yang ada di Medsos Magnet, value lo sebagai seorang pria di medsos akan naik bro. Selamat membaca ya. Salam value man, semangat bro.